Tata cara memandikan jenazah yang pertama itu tahap persiapan. Yang pertama, siapkan kain penutup untuk memandikan. Bagian yang ditutupi itu depan, belakang, samping kanan kiri, dan atas. Terus habis itu siapkan 4 ember, terus gayung 4 buah. Setelah itu kapur barus, daun bidara, jeruk, sabun mandi, sampo, cotton bud, sarung tangan, handuk, kain basahan, kain penutup setelah mandi. Lalu siapkan celana dalam dan kapas. Yang selanjutnya menyiapkan tempat mandi. Ada meja yang biasanya itu disediakan di masjid. Kalau tidak ada meja itu bisa di pangku. Jika tidak ada keduanya bisa pakai gedebok pisang. Setelah itu kita siapkan air mutlak. Habis itu kita siapkan air sabun. Cara membuat air sabunnya itu sabunnya itu diparut lalu dimasukkan ke dalam air lalu diaduk. Mengadunya itu tidak boleh pakai tangan. Setelah itu buat air wewangian dari kapur barus, jeruk, atau daun bidara. Taruh wewangian kapur barus, jeruk, atau bidara ke dalam air lalu diaduk. Tidak boleh langsung menggunakan tangan jika tidak boleh menggunakan tangan. Jika pakai kapur barus, taruh kapur barus itu di dalam plastik. Lapisi plastiknya itu 3 lapis. Lalu pukul-pukul hingga halus. Lalu setelah itu dimasukkan ke dalam air lalu diudak menggunakan kayu atau apa yang lain. Tidak boleh menggunakan tangan. Setelah itu siapkan air 9. Air 9 itu air mutlak yang tidak terkontaminasi dengan apapun. Setelah itu tahap pembersihan. Tahap pembersihan itu kita membawa mayat ke tempat memandikan. Terus lepaskan pakaiannya lalu tutup menggunakan kain basahan. Setelah itu urut perutnya itu pelan-pelan dari atas ke bawah hingga kotorannya itu keluar dan bersih. Sesudah bersih lalu diistinjakan. Orang yang mengistinjakan atau yang memandikan itu menggunakan sarung tangan. Kita menyiramnya menggunakan air mutlak dengan niat istinja. Nawaitul istinja'a lihadzihil mayyitati fardhalillahi ta'ala. Istinja itu wajib sempurna, yakni sampai yakin bahwa sudah bersih. Bila najis atau kotoran dari jenazah itu tidak mau habis, hendaklah untuk disumbat dengan kapas supaya tidak keluar. Setelah selesai istinja, maka yang mengistinjakan itu berdoa, Allahumma tohir kolbaha minal nifak wahasin farjaha minal fawahish. Setelah selesai melakukan istinja, sarung tangannya kita ganti yang baru. Setelah itu kita bersihkan giginya, hidungnya, telinganya, bawah ketiak, seluruh lekuk tubuh, serta lipatan-lipatan badannya, kuku-kukunya menggunakan air bersih. Kemudian basuh seluruh badan itu dengan air sabun dari kanan, kiri, belakang. Pastikan yang waktu menyiram di kanan itu sampai ke belakang. Hingga benar-benar bersih. Setelah pakai air sabun, boleh langsung dibilas menggunakan air mutlak agar badan si mayat itu tidak licin. Setelah itu kita yakin itu benar-benar bersih, lalu kita wudukan dengan niat nawaitul wudu'a lihadihil mayyitati sunnata lillahi ta'ala. Setelah selesai wudu, membaca doa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul
lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni wa iyaha minat tawabina wa ja'alni wa iyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyaha minal ibadika solihin. Setelah itu tahap mandi wajib. Yang pertama itu yang memandikan membaca niat. Nawaitul husla lihadihil mayyitati fardhalillahi ta'ala. Kemudian memandikannya, yang pertama dibasuh air dari kepala. Air itu tidak boleh langsung jatuh ke si mayit. Kita pakai tangan kita untuk air jatuh, lalu baru ke badan si mayit. Kita siram mayit dengan air mutlak dari kanan sampai belakang. Pastikan air mengenai belakang juga waktu membasuh di kanan menggunakan air mutlak. Lalu di sebelah kiri juga pastikan belakang kena. Setelah itu depan, pastikan rata di seluruh tubuh. Setelah itu siram air wewangian. Bidara atau kapur barus disiram dari kanan bahu sampai kiri bahu. Dari kanan seluruh tubuh, pastikan belakang terkena. Lalu kiri pastikan belakang terkena, lalu di depan. Setelah itu kita siram menggunakan air mutlak yang tidak tercampur dengan apapun. Pertama di bagian sebelah kanan, pastikan belakang terkena sambil membaca Ghufranaka ya Allah ya Rabbana wa ilaikal masyir. Nah, setelah itu di sebelah kiri pastikan belakang juga kena dengan membaca Ghufranaka ya Rahman ya Rabbana wa ilaikal masyir. Kemudian yang depan dengan disiram dengan membaca Ghufranaka ya Rahim ya Rabbana wa ilaikal masyir. La ilaha illa huwa wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang kanan itu 3 kali membacanya, disiram 3 kali juga. Yang kiri juga disiram 3 kali, bacanya juga 3 kali. Yang depan juga 3 kali, bacanya juga 3 kali. Setelah itu kita membaca doa. Setelah selesai kita baca doa selesai memandikan. Setelah itu kita membaca doa. Allahumma ja'alni wa iyaha minat tawabina wa ja'alni wa iyaha minal mutatahhirin wa ja'alni wa iyaha min ibadika sholihin. Setelah itu kita mengecat kembali. Adakah kotoran lagi yang keluar daripada bagian dubur yang sudah kita sumbat menggunakan kapas tadi? Jika ada, bersihkan dan disumpah lagi. Setelah itu kain mandi itu ditukar dengan kain lain yang bersih dan kering. Sebelum itu kita handui dulu si mayitnya. Setelah itu kita pakaikan celana dalam atau cawat untuk si mayit. Setelah itu dipindahkan ke tempat lain. Lalu di dahinya itu kita tulis pakai telunjuk Bismillahirrahmanirrahim dan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.